Okay, so hey guys, welcome back to my YouTube channel. Yay! Oke, jadi hari ini aku akan bikin video lagi, masih seputaran STIS. Jadi kan kalau video sebelumnya kan aku kayak bikin video ngenalin apa sih STIS itu. Nah kalau untuk video yang kali ini masih sama, aku juga bakalan ceritain seputaran STIS, tapi lebih kayak ke Q&A seputaran STIS. Pas aku bikin video YouTube sama kunjungan sosialisasi STIS ke sekolah gitu, kayak banyak banget yang nanyain hal-hal yang sama gitu kan. Jadi ya mungkin untuk ngeringkesinnya aku akan jawab di sini di video Q&A seputar STIS. So let's start this. Oke, yang pertama adalah, Kak, mahasiswa-mahasiswa STIS itu nantinya akan diasramakan nggak sih? Oke, ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke aku seputar tempat tinggal ketika sudah masuk jadi mahasiswa atau mahasiswa STIS. Nah, jadi di STIS itu tidak diasramakan untuk mahasiswa-mahasiswinya, tapi untuk tempat tinggal banyak banget kayak kos-kosan atau kontrakan di sekitaran STIS. Dan menurut saya sih lingkungannya cukup aman karena rata-rata di sana itu kan lingkungannya adalah lingkungan mahasiswa STIS. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa STIS itu tidak diasramakan, tapi nantinya kalian bisa cari kos-kosan atau kontrakan di sekitar STIS. Banyak banget. Yang kedua, Kak, waktu kakak pertama kali cari kos-kosan atau kontrakan nih di seputaran STIS, gimana, Kak? Waktu itu sih, waktu pertama kali saya tahu saya lolos STIS, saya langsung hubungin kayak kantor BPS yang ada di sini. Jadi kita langsung kontak-kontakan gitu kan, dan alhamdulillah kita dibantu sama tim BPS di sini untuk dicariin tempat tinggal di sana. Katanya mereka, kalau misalnya kalian betah bisa diterusin, tapi kalau misalnya nggak betah, ini jadi tempat tinggal sementara aja sambil kalian nyari-nyari kos-kosan lain. Kalau saran dari saya sih, kalau misalnya kalian udah tahu nih lolos STIS sampai tahap terakhir, kalian langsung aja hubungin yang namanya Himada atau Himpunan Mahasiswa Daerah. Jadi di STIS itu ada semacam kayak kumpulan mahasiswa gitu, yang asalnya sama-sama dari satu daerah yang sama gitu. Nah kalau misalnya untuk Kalimantan itu ada yang namanya IMSAK, Ikatan Mahasiswa STIS asal Kalimantan. Jadi mahasiswa-mahasiswi STIS asal Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, itu mereka jadi satu himpunan di situ yang namanya IMSAK. Nah biasanya tradisinya adalah ketika ada calon mahasiswa-mahasiswi baru yang akan masuk STIS, biasanya mereka akan bersedia untuk mencarikan kalian kos-kosan atau kontrakan tempat tinggal. Untuk awal pertama kali banget kalian masuk STIS dan kalian nggak tahu apa-apa, kan nggak punya keluarga di sana, kalian bisa hubungin kakak-kakaknya dari masing-masing himada. Yang ketiga, Kak, TID diberikan dari awal masuk STIS atau ketika sudah naik ke semester berapa gitu, Kak? Ya, jadi untuk TID itu ketika kalian terdaftar sebagai mahasiswa atau mahasiswa STIS, itu TID akan diberikan dari awal pertama banget kalian masuk STIS gitu. Jadi tidak harus nunggu kalian naik semester 3 atau kalian naik semester 4 atau udah semester akhir baru dapat TID. Tapi ketika baru pertama kali masuk STIS, kalian sudah akan diberikan yang namanya tunjangan ikatan dinas atau TID setiap bulan, 1 juta rupiah. Next, yang selanjutnya, Kak, selama di Jakarta uang TID cukup nggak, Kak, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, kos, sama jalan-jalan? Dulu waktu saya itu tunjangan ikatan dinas yang saya dapat sampai tingkat akhir itu adalah 850.000 per bulan. Untuk makan, untuk kos, untuk jalan-jalan, kalau kalian nanya ke saya cukup atau enggak, itu tergantung orang masing-masing ya. Selama kalian bisa memanage uang TID kalian itu, misalnya untuk makan berapa persen, terus untuk kos-kosan berapa persen, terus untuk jalan-jalan setiap bulan berapa persen, itu insya Allah bisa kalian cukup-cukupkan. Jadi kalau kalian misalnya nanya duit TID itu cukup untuk makan, kos, atau jalan-jalan selama 1 bulan, ya itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Selama kalian bisa nge-manage duitnya dengan baik, ya insya Allah cukup-cukup aja. Next, yang kelima, Kak, misalkan saya mau daftar Akpol, terus mau daftar STIS juga, boleh nggak, Kak? Nah, jadi ini pertanyaannya diberikan ke saya itu waktu saya sosialisasi di salah satu sekolah yang ada di sini. Setahu saya sih boleh, karena yang tidak boleh itu adalah kalian mendaftar di 2 perguruan tinggi kedinasan yang ada di Panselnas. Kan di Panselnas itu kan yang terdaftar ada 8 perguruan tinggi kedinasan. Nah, kalau kalian milih lebih dari 1 dari 8 perguruan tinggi kedinasan tersebut, itu yang nggak boleh, akan didiskualifikasi langsung oleh tim Panselnas. Nah,
Setahu saya Akpol nggak termasuk di 8 sekolah tersebut. Jadi kalau misalnya kamu mau daftar Akpol, terus mau daftar STIS juga sepertinya sih boleh. Correct me if I'm wrong. Next. Kak, saya cetak KTP UN tapi nggak muncul kak, cuma blank putih. Itu gimana kak solusinya? Nah ini banyak banget juga yang nanya ke saya ketika mereka udah berhasil daftar STIS. Terus banyak yang nanyakan, kak kok KTP UN-nya kayak gini doang gitu, terus di screenshot tampilannya putih doang gitu kan. Nah, terus saya coba cek di Twitternya STIS, ternyata kalau misalnya ada permasalahan terkait KTP UN yang blank atau putih doang, itu kalian bisa ngajuin email ke info@stis.ac.id, terus kalian kasih subjek aja kayak KTP UN blank, kayak gitu. Terus kalian jelasin KTP UN kalian blank, terus kalian lampirin gambar KTP UN-nya. Nanti akan dibantu pencetakannya oleh tim PMB STIS. Kalian hubungin aja ke sana di info@stis.ac.id. Jadi solusinya adalah kalian email ke sana. Oke. Yang terakhir, kak gimana caranya buat beli buku USM STIS? Nah ini kan kemarin saya sempat juga ngasih tahu nih ke teman-teman di salah satu sekolah yang saya kunjungin kan. Saya bilang kalau misalnya kalian mau belajar untuk tes tahap 1, kalian bisa coba cari soal-soalnya, kalian belajar soal-soalnya dari buku USM STIS. Tapi buku STIS itu tidak dijual bebas di toko-toko buku kesayangan Anda. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau dapetin buku USM STIS, kalian bisa yang pertama adalah menghubungi langsung koperasi mahasiswa yang ada di kampus STIS. Yang kedua, kalian bisa hubungin langsung di seluruh kantor BPS provinsi di Indonesia. Biasanya mereka juga diberikan beberapa buku untuk dijualkan ke calon pendaftar. Atau yang ketiga, kalian juga bisa beli lewat online. Jadi kalian coba cek di Instagramnya Kopma. Nanti untuk link Instagram Koperasi Mahasiswa STIS akan saya taruh di description box. Jadi selain bisa langsung datang ke Kopmanya yang ada di STIS, kalian juga bisa melakukan pemesanan online. Coba cek Instagramnya, di sana ada banyak banget infonya. Kalau misalnya gimana sih kak kalau misalnya mau daftar buat beli buku USM STIS. Mumpung ujiannya masih sebulan lagi, which is tanggal 6 Mei kan, jadi kalian masih bisa punya kesempatan banyak buat coba belajar dari buku USM STIS. Dan di sana juga selain ada contoh-contoh soal, juga ada kayak prediksi soal, terus juga kayak ada tips and trick gitu loh, gimana sih caranya biar bisa lolos dari tes tahap 1. Sukses! Jadi itu dia video Q&A seputar STIS. Mungkin pertanyaannya nggak banyak, tapi itu adalah beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke saya ketika saya melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah yang ada di sini. Gitu. So this is the end part of the video. Thank you so much for watching. If you have any suggestion for my next video, please comment down below. Don't forget to give it a thumbs up for this video. Share this video to your friends and don't forget to subscribe. Klik tombol subscribe. Okay. Thank you so much. Happy watching and have a nice day. Sukses masuk STIS-nya.